ini boleh. Cuma kalau misalnya lagi nyantai atau lagi ini sambil nyalakan kamera makin lebih baik ya. Biar sama-sama enak kitanya. Terus nanti aja ini kalian mau tanya apa aja boleh ya. Kalian mau curhat apa aja boleh. Ini saya record buat nanti saya upload ke YouTube biar nanti siapa tahu kan ada yang mau lihat lagi buat setelah mau persiapan buat ujian. Hari ini faktor fisik di lingkungan kerja. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Faktor fisik di lingkungan kerja. Oke. Ada yang tahu apa aja faktor fisik di lingkungan kerja? Faktor-faktor yang ini, Pak, apa namanya, mempengaruhi dari lingkungan kerja. Oke, contohnya? Contohnya kayak cuaca itu bisa mempengaruhi. Terus apa ya? Lokasi. Kayak misalkan lokasinya dekat rawa-rawa, kayak gitu bisa mempengaruhi juga, Pak. Buat kecebur, terjadi kan, Pak? Bisa jadi. Maybe. Yang lain? Bencana alam. Bencana alam. Bisa juga, bencana alam. Kita lihat ya. Faktor fisik di lingkungan kerja. Ya. Jadi secara umum, sebentar ya, di sini ada nggak ya? Oh, sebentar, saya salah ini. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, seharusnya faktor biologi dulu, Ding, tapi nggak apa-apa lah. Jadi faktor lingkungan kerja itu secara umum ada 5. Faktor fisik, faktor biologi, kemudian apa namanya ergonomi, kemudian psikologis, ya, faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis, faktor ergonomis, dan faktor psikologis. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor fisik dulu. Faktor fisik, harusnya tadi faktor biologi dulu, tapi nggak apa-apa lah, sama aja. Faktor fisik itu adalah kondisi fisik lingkungan tempat kerja, di mana para pekerja beraktivitas sehari-hari mengandung banyak bahaya langsung maupun tidak langsung bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Ya. Apa aja sih bahaya-bahaya tersebut? Misalnya kebisingan, oke, radiasi, getaran, iklim atau cuaca kerja dan penerangan. Jadi kalau faktor fisik itu bukan dilihat dari fisik seseorang ya. Kamu kayaknya terlalu baik deh, padahal dalam artian nggak mau karena mungkin nggak sesuai kriteria tipenya, mungkin terlalu ya begitulah ya. Jadi bilang kamu terlalu baik mungkin, padahal fisiknya kalian nggak seneng ya. Bukan fisik yang seperti itu ya, tapi fisik lingkungan kerja. Ya, kebisingan, suhu, radiasi, getaran, iklim, cuaca kerja, dan sebagainya. Kita lihat satu-satu. Ini tadi sudah. Nah, kebisingan dulu yang pertama. Ya, kebisingan. Bising atau noise adalah bunyi yang tidak diinginkan yang dapat dikatakan sebagai bunyi pada tempat yang salah dan waktu yang tidak tepat. Jadi kalau kalian tuh, ya ada teman kalian curhatnya itu aja, ya sampai kalian udah hafal apa yang dicurhatin dia, terus kalian nggak nyaman, terus kalian nggak seneng, itu sama dengan bising, ya. Tapi kan mau bilang kan nggak enak ya. Intinya apa? Suara yang tidak diinginkan. Ketika kalian ada dengar suara orang geber-geber motor, ya knalpotnya gede, ya knalpotnya blong begitu ya, kan kalian nggak seneng ya, tidak diinginkan. Kemudian tempatnya juga tidak tepat, sama waktu juga tidak tepat. Misalnya lagi istirahat, tiba-tiba brom 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 brom, atau lagi nyantai-nyantai, ada suara bising-bising, ya itu bising atau noise.
Nah, tingkat kebisingan atau ya sama dari selang waktu cukup dapat menyebabkan ketulian sementara atau permanen. Jadi akibat dari kebisingan tadi yang tidak diinginkan terus terpapar terus-menerus itu bisa menyebabkan baik tuli sementara maupun tuli permanen. Ya, tuli sementara itu mungkin kalian pas tulis sementara itu mungkin kalian pas dengar suara yang kenceng banget terus kalian nggak dengar apa. Nah, itu tulis sementara. Tapi pas suaranya udah hilang kan bisa lagi dengar. Paham ya? Itu tulis sementara. Tapi kalau tulis permanen, setahu saya itu belum ada obatnya. Ya, jadi kalau udah seseorang itu tuli, itu tidak ada obatnya. Yang ada hanya dia pakai alat bantu buat membantu pendengarannya. Mungkin kalian pernah lihat ya, dia bantu pakai alat bantu pendengaran. Ya. Tapi obatnya sampai sekarang belum ada. Nah, makanya itu perlu menjadi perhatian. Siapa tahu kalian besok ada yang ingin bekerja di industri, di rumah sakit, yang kebisingannya cukup tinggi, itu kalian perlu harus perhatikan. Ya. Nah, dari mana sih sumber kebisingan itu? Dari lalu lintas, ya. Oke, banyak kendaraan, dari peralatan industri, dari mesin, dari proses produksinya, kemudian dari aktivitas konstruksi, dari bangun rumah, menghancurkan tembok, pukul-pukul batu dan sebagainya. Kemudian aktivitas olahraga dan keramaian, jadi di pasar, pesawat terbang dan sebagainya. Pokoknya yang sumber-sumber kebisingan. Ya, makanya tadi kalau kalian itu juga ada teman kalian yang curhatnya mulunya itu tuh aja sampai kalian ini terus bising banget mungkin ya. Nah, itu juga bisa sama sumber kebisingan. Oke. Nah, pengaruh kebisingan. Untuk kebisingan itu diukurnya pakai alatnya namanya sound level meter. Kemarin sebenarnya saya ingin kalian mengukur kebisingan praktikumnya. Ya, jadi faktor fisik itu di FKM ada beberapa alatnya. Namanya sound level meter. Ya, fungsinya untuk mengukur kebisingan. Nah, dampaknya itu yang diukur adalah kebisingan di tempat kerja, misalnya dari mesinnya tadi atau dari sumber-sumber kebisingan yang lainnya. Apa sih dampaknya? Yang pertama gangguan pendengaran. Baik tadi itu monoaural, baik itu tuli sementara maupun tuli permanen, maupun gangguannya itu monoaural maupun biaural. Monoaural itu salah satu telinga, jadi dia itu pas ada suara bising, yang bising adalah yang terganggu adalah salah satu telinga, itu namanya monoaural atau biaural. Biaural itu adalah gangguan kedua-dua telinga, biaural. Paham ya? Monoaural dan biaural. Nah, untuk mengukur tingkat pendengaran ini alatnya namanya audiometri. Ya, audiometri. Jadi alatnya itu ya semacam kayak headphone begini. Ya, kalau nanti kalian semester 5 apa 3 ya kalian akan semester kalian nih seharusnya nanti studi banding ke Jogja. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya ya itu nanti kalian ke Hiperkes. Hiperkes itu tempat balai pelatihan K3. Nanti itu salah satunya yang pelatihan dikasih adalah tentang mengukur pendengaran. Alat-alatnya namanya audiometri. Jadi alatnya seperti ya kurang begini, terus nanti ada di depan itu ada alatnya, ada headphone-nya. Nanti misalnya Uus nih diukur berapa hertz, HZ ya berapa hertz, Uus mampu mendengarnya. Nanti itu ketahuan, nanti hasilnya itu namanya audiogram. Nanti ada lembarnya, di print, ketahuan Uus itu kemampuan pendengarannya sampai berapa hertz. Kemudian kira-kira kemampuannya itu mana? Monoaural apa biaural atau dua-duanya bagus. Paham ya? Oke. Nah, itu jadi tadi kalau kebisingannya itu ukurnya pakai pakai sound level meter, tapi kalau kemampuan pendengaran itu ngukurnya pakai audiometri, beda alatnya ya. Nah, berikutnya apalagi dampaknya? Gangguan psikologis. Ini suara saya putus-putus enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Oke. Ya, syukur deh kalau suara nggak putus-putus. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis itu kalian deh pasti kalau dengar suara bising pasti kan tuh jadinya emosi ya kan. Ada di depan rumah kalian ada motor geber-geber, brom 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 brom. Pasti kan tuh emosi, ya kan?
emosi, kemudian dampaknya apa? Jadinya itu kalian marah-marah, jadinya itu tekanan darahnya itu juga naik. Makanya kalau apa namanya? eh apa namanya? Pekerja yang di tempat kebisingan tinggi itu selain pendengarannya yang diukur, itu juga diukur tekanan darahnya pakai tensimeter, tahu ya? Tensimeter tahu ya untuk mengukur tekanan darah. Nah, tensimeter ini nanti untuk mengukur kira-kira kenapa? Karena biasanya kalau orang dia emosi kan denyut apa namanya denyut denyut nadi dan denyut jantung itu lebih cepat duk 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 karena kan emosi ya. Udah kayak diubun-ubun mau keluar begitu kan. Tanduknya kalau bisa keluar keluar tanduknya gitu kan. Nah, itu juga diukur kenapa? Karena tadi takutnya eh psikologisnya apa dia emosi dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau semakin emosi kan nanti dia bekerja nggak maksimal, jadinya bekerjanya uring-uringan dan sebagainya. Gangguan pada pembicaraan. Nah, kalian mungkin pernah lihat di IG ya, pas lagi suara bising kan, uus, nggak dengar ya, uus, apa? Orang orang Indonesia itu kalau dipanggil karena nggak dengar, tapi kalau pakai kode-kode dengar. Uus, sini, oh sini, iya, gitu ya. Tahu, tapi kalau dipanggil, uus, apa, gitu ya, nggak dengar ya. Tapi kok sini, gitu ya. Sini, gini. Oke, iya, oke, gitu ya. Jadi ngerti gitu kode-kode ngerti gitu ya. Jadi kenapa? Karena tadi bising, karena bisingnya tinggi jadi gangguan pembicaraan. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencemaran suara pakai alat, lama, jumlah dan waktunya. Nah, nanti kita lihat ya berapa lama sih dia bisa bertahannya, nanti kita lihat. Pengawasan terhadap bising itu pengawasan lingkungan. Misalnya bagaimana Pak? Misalnya duduk tempat kerja kalian, misalnya Tiara bekerja di industrinya itu bising banget. Bisa kalian tanam pohon buat mengurangi kebisingan. Satu, misalnya kalau lingkungan. Kemudian yang kedua bisa juga misalnya ini ruangannya diberi sekat atau dibikin ruang tertentu. Jadi kan nggak keluar suaranya, paham ya? Misal saya punya mesin genset nih, saya tutup ditaruh ruangan tertentu. Jadi yang biar suaranya nggak keluar ke mana-mana. Itu juga bisa salah satunya. Perlindungan perorangan. Perorangan itu kalau kebisingan itu namanya alatnya APD-nya itu ear plug dan earmark. Ear plug itu semacam ya ear plug itu sumbatan telinga yang seperti ini ya. Nah, seperti ini dimasukkan ke dalam. Tapi enggak gini lah, ini headset ini. Nah, kalau ear muff itu ini seperti ini ya, ear muff. Jadi dua. Jadi kalau enggak kalian bisa pakai kapas dimasukkan ke dalam. Bedanya kalau ear plug itu dipakai cuma sekali karena kenapa dimasukkannya ke dalam. Kalau ear muff bisa dipakai berkali-kali karena modelnya kayak headphone begini. Oke, paham ya? Itu untuk APD-nya. Cuma ya begitu. Jadinya nggak dengar tadi dipanggil. Misalnya, Tiara, Tiara, gitu. Jadi karena kenapa dia ini? Fungsi buat apa? Untuk biar nggak kebisingan tinggi. Siapa tahu besok kan ada yang bekerja sebagai HSE. Nah, salah satu APD yang harus kalian lengkapi di kebisingan adalah earplug dan earmuff. Oke ya. Bapak, Boleh. berarti kalau yang suara di mesin diesel itu termasuk kebisingan ya, Pak? Betul, kebisingan. Makasih, Pak. Ya. Nah, nanti tinggal tergantung kebisingan itu melebihi nilai ambang batas apa tidak. Ya, nanti tinggal tergantung. Nanti kita lihat ya, ada nilai ambang batasnya untuk kebisingan. Oke. Gimana, Nyok? Bapak kalau itu tuh Pak lagi kondangan di hajatan tuh Pak, duduknya tuh pas depan sound tuh Pak, itu tuh apa ya, kayak hatinya tuh deg-deg gitu Pak. Emang nyambung tuh Pak? Gimana? Ya, kalau Masa aku jatuh cinta sama sound sih? Geter-geter ya, Nyok ya? Iya. ya, jadi kalau kalian di kondangan, ya itu kenapa? Karena memang suaranya itu soundnya itu tinggi, kemudian tuh ada getarannya, jadi itu duk 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 gitu. Jadi kalian tuh juga merasa di sini tuh begitu, padahal di jantung kalian yang enggak juga itu ya karena kalian dari sini tadi tuh ya terasa jadi semacam
sampai ke dalam gitu ya. Itu karena memang akibat dari sound yang tinggi dan ada getarannya juga kan. Suara itu kan merambat melalui udara ya, melalui udara, benar ya. Nah, itu juga jadi sementara itu suaranya cukup tinggi. Tapi itu bukan bukan getar-getar cinta dari sound yang ditimbulkan, bukan, itu bukan ya. Oke. Nah, mengukur ketajaman pendengaran, pemeriksaan tadi biasanya makanya kalau pemeriksaan kesehatan itu kan ada 3, pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus. Makanya kalau ada pekerja kalian yang bekerja di kebisingan tinggi, itu sering dicek kesehatannya, khususnya pendengarannya. Takutnya kenapa? Jangan sampai pekerja itu mengalami ketulian gara-gara bekerja di kebisingan yang tinggi. Kemudian pemeriksaan secara periodik, misalnya setahun sekali, 6 bulan sekali, lebih bagus gitu ya. Tuli akibat pencemaran kebisingan bersifat permanen, itu tidak ada obatnya. Tadi saya bilang, kalau dia kebisingannya, tulinya itu permanen, itu sampai saat ini tidak ada obatnya. Itu ya. Jadi kalau udah dia tuli, dia tidak ada obatnya, paling hanya bisa dibantu dengan alat pendengaran. Nah, ini tadi nilai ambang batasnya kebisingan menurut Permenaker nomor 13 tahun 2011. Permenaker ini tentang nilai ambang batas fisika dan kimia di tempat kerja. Permenaker nomor 13 tahun 2011. Kita lihat contohnya. 90 desibel, dB ini desibel ya, desibel ampere atau desibel aja juga boleh. Maksimal dia itu bekerja 8 jam per hari. Semakin tinggi desibelnya, kan ini kan desibel ini ngukurnya pakai sound level meter. Ya, ini ada alatnya di FKM. Nanti kalau misalnya memungkinkan buat praktek ya kita cobalah. Nah, ini pakai alatnya itu namanya sound level meter. Semakin tinggi desibelnya, semakin singkat juga dia bekerjanya. Oke. Nah, misal 90 desibel, maksimal itu 8 jam per hari. 8 jam per hari itu bukan dalam artian dia udah 8 jam ini apa namanya? Sudah 8 jam, nanti balik lagi ke situ enggak. Jadi memang dia itu istirahat 4 jam, mau ini pokoknya total itu maksimal 8 jam per hari kalau 90 desibel. 92 desibel 6 jam, 95 desibel 4 jam dan seterusnya. 115 desibel itu lebih dari 0,5 berarti 1/4 jam, berarti 15 menit. Ya, 15 menit bekerjanya. Kenapa? Karena kebisaannya tinggi. Itu juga harus dikasih earplug dan earmuff. Ya, jadi memang apa namanya? Sebentar ya. Bentar. Nah, semakin tinggi tingkat desibelnya, otomatis harus semakin singkat dia bekerjanya. Paham sampai sini ya? Oke. Itu kebisingan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Makanya tadi Lela, kalau misalnya diesel itu pas sumber kebisingan enggak? Iya, sumber kebisingan. Tinggal tergantung. Lela nanti kalau misalnya bekerja di tempat kerja ada dieselnya, Lela bisa ngukur pakai sound level meter kira-kira berapa desibelnya. Kemudian berapa maksimal si pekerjanya, Lela lihat dari sini. Itu ya di Permenaker nomor 13 tahun 2011. Paham ya? Bapak, Oke, gimana? Bapak kalau yang kan ada ya temen aku, terus ayahnya tuh maksudnya pendengarannya tuh udah jauh banget tuh, Pak, udah nggak kedengeran banget tuh. Terus tuh pakai alatnya tuh dimasukin ke dalam telinga. Kalau itu sih Pak namanya apa, Pak? Oh, itu mah alat bantu dengar. Alat bantu dengar nggak ada alat namanya khusus sih, itu mah merek-merek tertentu aja. Tema itu alat bantu dengar aja. Oh gitu. Tapi mahal ya Pak. Itu tuh bilangnya tuh sampai 7-8 jutaan. Enggak juga sih. Saya pernah searching tapi udah lama banget sih. Itu ada yang juga tergantung
kualitas menangkap pendengarannya sih. Ada yang 2 jutaan juga ada, saya pernah browsing. Cuma ya tadi mungkin semakin bagus, semakin baik kali kualitas pendengarannya yang ditangkap sama alatnya. Jadi itu alat bantu buat menangkap suara tadi. Tapi tergantung dia itu memang tulinya dari lahir memang sudah tuli, apa memang dia itu sempat mendengar terus karena sesuatu misalnya kecelakaan atau karena tadi terpapar kebisingan yang tinggi jadi ketulian dan sebagainya. Jadi kan beda-beda ininya, perlakuannya juga beda-beda. Bapak, Ya, gitu ya, Lel. Ya, Pak. Berarti itu mah cuma kalau buat yang emang udah tulinya tuh tuli banget ya, Pak? Betul. Biasanya kalau dia bukan memang tuli, mohon maaf ya, bukan karena cacat karena ketulian, itu biasanya itu memang karena dia itu menurun aja ambang pendengarannya. Dalam artian dia itu masih bisa mendengar walaupun terbatas, makanya pakai alat. Kalau yang cacat karena memang tuli, ya, nah itu kan beda lagi. Itu memang dia nggak terlalu mendengar dengan baik seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Pak. Bapak, kalau kebisingan yang dibuat dari orang-orang itu, kita juga pakai alat ukur kebisingan, pakai sound level meter juga. Alat yang di mana? Ini bersumber dari orang. Ya kalau misalnya Uus, contohnya gimana kegiatannya? Kan apa ya, biasanya kan ada reporter tuh Pak, tapi yang pas ada demo gitu kan, itu kan ribut gitu loh Pak. Apa itu bisa diukur juga? Oke. Ya bisa aja. Jadi tuh sound level meter itu bukan hanya di mesin. Dari sumber-sumber kebisingan apapun, dari baik itu dari suara manusia itu juga boleh. Cuma memang jarang orang nggak lazim kalau lagi demo tuh diukur. Misalnya ada lagi demo, ngukur nih, bentar ya, aku ukur dulu ya, kalian bisingnya seberapa ya, turunkan, nggak gitu juga, itu jarang. Biasanya yang diukur adalah di area kerja biasanya, itu ya Us ya. Tapi kalau mengukur kebisingan boleh, makanya nanti kalau pakai alat sound level meter itu pas kalian tidak boleh bersuara. Jadi misalnya kalian ngukur kesehatan perumahan, ngukur di rumahnya Uus kebisingannya. Kalian yang lagi praktikum nggak boleh ikut bersuara juga, dalam artian biar suara alaminya aja. Misalnya ada motor lewat ya biarin aja motornya itu lewat gitu. Jangan tunggu, stop. Nggak boleh lewat, ini lagi ngukur kebisingan. Nggak gitu juga. Yang penting pas kalian ngukur kaliannya jangan bicara-bicara. Kenapa? Karena kalian kan itu kan lagi ngukur. Kalau kalian yang bicara berarti bias hasilnya, karena itu bukan kebisingan yang ada di situ. Paham ya maksudnya ya, bukan yang alami di situ. Nah, jadi kalau kalian nanti mau ngukur tempat kerja ya udah biarin aja. Yang penting kaliannya yang ngukur tidak bising-bising gitu. Saya Us. Tapi kalau Us mau ngukur suara manusia ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Us. Tapi kan nggak mungkin nih lagi demo, lagi lempar batu. Us bawa sound level meter nih. Bentar, saya ngukur dulu nih kebisingan kalian berapa nih. Tapi boleh juga loh Us. Belum pernah ada skripsi tentang kebisingan pada saat demo. Boleh juga itu sebenarnya. Cuma memang ya apa namanya ya, ya itu seperti itu. Boleh, intinya boleh sih di semua ini boleh. Berikutnya radiasi. Radiasi adalah pancaran energi suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik cahaya dari sumber radiasi. Contohnya TV, lampu penerangan, komputer, HP, dan sebagainya. Itu sumber radiasi. Oke ya. Pak, kenapa kita perlu? Karena siapa tahu nanti kalian ada yang bekerja di migas misalnya. Migas itu buat mengeksplor apa namanya, migasnya itu pakai bahan-bahan radioaktif ya. Atau misalnya kalau kalian tahu ronsen ya, ronsen tahu ya. Nah ronsen itu kan pakai sinarnya itu resiko bahayanya adalah sinar radiasi. Makanya seorang radiografer itu biasanya itu tahu radiografer ya. Radiografer itu orang yang
orang yang apa namanya bekerja di bagian radiasi itu. Salah satunya itu ronsen tadi ya, radiasi. Kenapa? Karena terpapar. Radiasi ini cukup bahaya. Kenapa? Karena sinarnya itu bisa apa namanya ya, kalau ini bisa menyebabkan gangguan kehamilan, bisa menyebabkan kemandulan, ya bisa menyebabkan sampai bahkan kematian kalau dia itu radiasinya cukup tinggi. Silahkan kalau kalian yang suka drakor, ya, kok Bapak tahu Pak, ya, kalau kalian suka drakor, cari aja film Pandora. Saya udah pernah kasih tahu kalian ya, itu juga kayak di grup. Pandora, itu bagus filmnya. Jadi nggak berepisode, kalian nggak perlu nungguin bertiap minggu, nggak. Karena itu cuma sekali sesi, satu film habis. Bagus filmnya tentang radioaktif, ya. Jadi apa namanya? Ya bagus, saya aja kayaknya udah ada nonton 5 kali itu karena saking bagusnya. Ya selain bikin apa namanya? Bombay, bagus juga ceritanya. Atau kalian kalau mau ini, kalau tahu ceritanya apa namanya? Di Ukraina itu saya lupa nama pembangkit listrik di Ukraina. Kalau kalian tahu tahun 2011 itu Jepang itu, oh ya, apa namanya, Chernobyl. Chernobyl itu salah satu kota di Ukraina. Dia itu pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu meledak. Nah, nuklir itu kan berbahaya tadi saya bilang. Salah satunya itu adalah bisa bikin mutasi genetik ya. Ya. Nah, salah satu itu bisa menyebabkan kemandulan, keguguran dan sebagainya. Nah, tadi itu Chernobyl itu meledak sampai sekarang itu menjadi kota mati. Silakan aja kalian lihat di YouTube, itu banyak banget cerita tentang Chernobyl. CHERNOBYL, Chernobyl. Nah, itu cerita tentang apa namanya? Bukan cerita sih, kejadian nyata di Ukraina itu pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu meledak. Nah, itu satu kotanya itu air, udara, tanahnya nggak bisa ditinggalin lagi karena sudah tercemar zat radioaktif. Ya, termasuk yang film Pandora itu. Kalau kalian mau lihat gambaran kayak gimana bahaya radioaktif, lihat aja film Pandora tadi. Nah, itu ya, drakor, film Pandora. Nah, radiasi ini itu yang kenapa dapat menyebabkan proses ionisasi terbentuknya ion positif dan negatif apabila berinteraksi dengan materi. Ada sinar X, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma dan seterusnya. Ya, itu yang tadi makanya kalau radiografer itu kan mereka tuh pakai alatnya khusus. Mereka tuh full face begitu ya. Kalau kalian pernah lihat yang COVID kan tuh full ya. Nah, itu juga lah radiografer. Kenapa? Karena tadi sinar UV-nya tuh berbahaya kan buat mereka. Memang ini apa namanya, takutnya adalah perubahan sel dan genetiknya. Ya. Oke. Nah, efek kesehatannya itu tadi radiasi itu gangguan mata, gangguan pada kulit, kemudian itu sindrom SSP. Sindrom SSP itu sistem saraf pusat. Jadi gangguan pada sistem saraf pusatnya, ya mungkin pusing berlebih dan sebagainya. Gangguan pencernaan, ini banyak jurnal penelitian dampak dari radioaktif, gangguan pencernaan, gangguan hemopoietik itu darah, ya. Efek kronisnya itu bisa menyebabkan karsinogenesis, resiko kanker, dan kerusakan genetik. Tadi genetiknya itu rusak, jadi misalnya mohon maaf kemandulan, genetiknya itu berubah dan sebagainya. Itu ya, itu bahayanya radiasi. Makanya kalau kalian main HP, ya jangan terlalu lama-lama lah dan jangan terlalu sering-sering. Toh juga yang menghubungi kalian kan yang WA kan juga paling grup doang ya kan. Jadi ya udahlah seperti itu. Oke. Paling juga kan kalau sosmed juga pemberitahuannya kan di Facebook, di IG kan juga nggak banyak ya. Saya tahu lah karena saya juga sama begitu gitu ya. Oke. Pengendaliannya itu tempatkan sumber radiasi secara benar, misalnya di ruang isolasi. Kemudian lindungi operator dengan alat pelindung diri khusus. Nah, ini prinsip dasar pengendalian radiasi. Oke. Ada justifikasi, limitasi, dan optimasi.
justifikasi itu, sini ada nggak penjelasannya ya? Oke, justifikasi itu boleh digunakan tapi hanya dalam sesuai dengan fungsinya. Limitasi itu dibatasi. Optimasi itu penggunaannya itu harus optimal, ya. Oke. Nanti untuk lengkapnya lagi kan bisa tambahin dari internet. Itu untuk sebentar, radiasi ada mau tanyakan? Ada mau tanyakan? Ada mau tanyakan enggak? Pak, kalau misalkan radiasi dari tempat kerja itu seberapa bahayanya sih, Pak? Oke. Radiasi di tempat kerja tadi. Jadi, nih tadi bahayanya. Nih, kalau kalian pernah lihat itu, pernah dengar beritanya ya, pernah baca beritanya, itu sebulan atau 2 bulan, 3 bulan yang lalu, itu Batan. Jadi kalau kita itu punya namanya Badan Teknologi Nuklir juga, ya. Nah, nuklir ini salah satunya bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Cuma di Indonesia ini setahu saya masih proses, ya. Dampaknya tadi ini, salah satunya itu yang paling berbahaya adalah karsinogenesis dan kerusakan gen. Jadi genetiknya itu ada perubahan maupun sampai kerusakan, misalnya sampai kemandulan maupun keguguran dan sebagainya. Makanya kalau yang radiografer ya, orang yang di bagian ronsen salah satunya mungkin yang pernah kalian lihat, itu mereka nggak boleh lama-lama di dalam ruangan itu. Kenapa? Karena dia itu dalam ruangannya banyak zat radioaktifnya. Nah, makanya tadi mereka APD-nya juga khusus, terus nggak boleh juga berlama-lama. Kenapa? Karena tadi karsinogenesis, kanker, sampai kerusakan genetik maupun gangguan di sistem saraf pusat. Itu ya tadi ya. Bisa nggak sih, Pak, kayak mengalami kelumpuhan, Pak? Kelumpuhan enggak sih, rata-rata itu yang diserang adalah sel dan sarafnya, sampai genetiknya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, jadi kalau justifikasi itu tadi ya saya tambahin. Justifikasi itu jadi sebelum digunakan itu harus dianalisis juga apa namanya? Resikonya, ya. Kemudian kalau sebelum dimanfaatkan itu harus dianalisis dulu resikonya. Kalau dia limitasi tadi boleh digunakan tapi dalam jumlah yang terbatas, dosis atau ininya penggunaannya. Kemudian satu lagi kalau optimasi tadi sama, jadi digunakan untuk harus seoptimal mungkin, tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena tadi radiasi itu sangat berbahaya, khususnya ke genetik dan saraf. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Cukup ya. Berikutnya, getaran. Ini bukan getaran-getaran cinta tadi ya, yang si nyok-nyok tadi ya, ini beda. Ya, ini getaran mekanis. Kalau kalian pernah naik elep, kan pasti kan di elep tuh begini ya, deg 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 deg, ya enggak? Ya. Itu getaran itu. Bukan pas di dekat dia terus bergetar-getar perasaanku, enggak, itu bukan, beda. Ya itu mah ya getaran juga tapi beda getarannya ya. Oke, paham ya getaran yang saya maksud, paham ya? Oke. Getaran mekanis adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah yang bolak-balik. Makanya namanya getaran, deret, deret, deret gitu ya. Itu namanya gerakan yang bolak-balik dari kedudukan seimbangnya. Itu ada di Kepmenaker nomor 51 tahun 99 tentang nilai ambang batas faktor fisik getaran. Untuk getaran ini kemarin kita sudah ngajuin alat, itu nama alatnya itu vibration meter.
Ya, cuma lagi pre-order, nggak tahu. Mudah-mudahan bisa segera datang. Itu getaran mekanis. Kenapa sih getaran mekanis perlu diukur? Nah, jadi getaran mekanis itu dibedakan atas dua dulu. Getaran itu dibedakan dua. Yang pertama itu getaran seluruh tubuh, whole body vibration. Yang kedua itu getaran pada bagian tubuh tertentu, partial body vibration. Misal, kalau seluruh tubuh, misalnya elep. Super elep itu whole body vibration. Mulai dari dia nginjak pedal gasnya sampai ke bawah, itu kan sampai ke atas, itu kan bergetar semua ya di elepnya itu. Gitu ya. Itu namanya whole body vibration. Jadi dari atas ke bawah itu bergetar semua. Oke. Nah, makanya banyak penelitian ya, banyak penelitian atau jurnal itu yang mengukur getaran pada supir elep atau supir angkutan umum. Kenapa? Karena tadi getaran itu dampaknya adalah bisa bikin cepat lelah. Ya, karena cepat lelah. Jadi maupun karena kenapa kalau cepat lelah dampaknya adalah tadi bisa menimbulkan resiko dia kecelakaan maupun apa namanya ngantuk dan kecelakaan lalu lintas. Makanya cukup banyak jurnal tentang ini getaran. Kemudian getaran pada bagian tubuh tertentu atau partial body vibration. Partial body vibration ini hanya di bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya pada memakai gergaji listrik. Atau kau kan pernah lihat orang yang menghancurkan aspal gini, pernah lihat ya yang menghancurkan aspal gini, nah itu hanya ininya aja, ya, yang bergetar tangannya aja, ya, oke. Jadi getaran itu ada dua, whole body vibration dan partial body vibration. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Pak, kalau getaran mekanis itu bahaya bagi tubuh kitanya tuh. Apa Pak? Jangka panjang atau waktu pas lagi ngalamin getaran itu aja? Oke. Dampak getarannya. Oke, buat Ica. Oh, ada. Dampak getarannya itu adalah gangguan kenyamanan dalam bekerja. Jadi dia tidak nyaman, namanya juga bergetar. Ya kan, sama naik motor juga kan. Yang dapat kemudian dapat mempercepat kelelahan. Kalau ini biasanya jangka pendeknya bisa terasa tadi. Jadi dia kan karena kayak super elap itu kan makanya suka ngantuk, makanya banyak supir-supir yang apa namanya mengalami kecelakaan. Salah satunya itu tadi selain memang mungkin dia kurang tidur, getaran juga bisa salah satu penyebabnya. Kenapa tadi? Karena dia itu bergetar, terus dia kan itu yang ini kan adalah sarafnya ya, sarafnya itu jadinya cepat lelah, kemudian jadinya mengantuk dan sebagainya. Maupun gangguan kesehatan itu misalnya nyeri-nyeri, kenapa? Karena kesemutan begitulah, itu dampak salah satu dari getaran. Biasanya ini lebih ke jangka pendek, Ica. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Nih, misalnya itu penglihatan kabur. Kalau jangka pendeknya itu penglihatan kabur, sakit kepala, kemudian gemeteran, sickness, tahu ya gemeteran ya? Oh, ini mah getaran ini apa? Karena aku lapar apa gimana gitu ya? Itu gemeteran, sickness, ya. Kemudian kerusakan organ pada bagian dalam. Nah, ini juga kalau ini mah jangka panjang nih ya. Khususnya bagian ginjal dan sebagainya. Mau Bapak kalau naik pesawat sih Pak, ada getarannya. naik pesawat. Sebenarnya kalau dia pas apa namanya take off maupun landing, ya take off maupun landing itu pas dia di lintasannya itu ya bergetar, getar. Cuma kalau pas di atas, pas lagi di udara, itu yang paling ini adalah tekanan udaranya. Makanya kalau kita di atas tuh nggak terlalu telinga kita tuh nggak terlalu baik pendengarannya. Kenapa? Karena tekanan udara di atas pesawat itu. Seperti itu. Jadi, tapi kalau pas lagi landing maupun take off, dia itu ini ya di jalannya itu dia tahu ya, di aspalnya itu seperti itu. Yaitu getarannya cukup tinggi. Tapi kalau pas lagi di udara itu tadi tekanan udara yang tinggi menyebabkan kebisingannya kebisingan. Iya, pendengarannya itu kurang baik khususnya di telinga. Nanti kan juga ngerasa kok kalau ini. Makanya potongan ada yang besok-besok
kerja sampai keluar kota, keluar negeri. Nah, itu pasti nanti kalian rasakan juga. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, khususnya tadi ini ya pada bagian apa namanya darah dan saraf ya, yang bagian dalam ini. Kemudian sakit kepala, makanya kalau ini pasti kan salah satunya itu juga itu getaran. Kemudian persendian dan otot lengan, indera perasa dan jari-jari menurun fungsinya, terbentuk noda putih pada punggung jari atau apa ya, kapalan begitu. Makanya kalau kalian naik motor kan kapalan, kenapa? Karena getaran tuh, tahu ya? Kapalan, apa sih bahasa Indonesianya kapalan ya? Tahu ya? Ya itu, makanya itu kan karena kalian naik motor di stang itu kan getar. Makanya ada kapalan di apa sih di telapak tangannya. Itu akibat getaran juga. Oke, banyak ya dampak dari getaran ini. Bisa ya Ica ya? Oke. Ada lagi kemudian pengendalian secara teknis. Pengendalian secara teknis itu misal kalau dia tadi mesin genset selain bising kan, kenapa genset itu bising kan karena dia itu bergetar ya. Dan itu kan genset, tahu genset ya? Atau mesin genset enggak? Atau mesin diesel itu kan selain dia memang bising, getarannya kan ada, bisa dikasih peredam di bawahnya, bisa dikasih peredam. Jadi biar 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 nggak terlalu apa namanya, biar nggak terlalu getarannya nggak terlalu tinggi. Kemudian pengendalian secara administratif. Administratif itu SOP, kemudian bikin spanduk, bikin pelatihan, penyuluhan dan sebagainya. Pengendalian secara medis. Secara medis ini biasanya pemeriksaan kesehatan khususnya pada pekerja yang terpapar radiasi getaran. Kemudian kalau APD itu kalau untuk sarung tangan tuh ada namanya sarung tangan vibration. Jadi sarung tangan untuk anti getaran, anti getar. Jadi kan jadi ya lumayan buat mengurangi getaran. Itu ada namanya vibration apa ya? Vibration gloves untuk apa namanya? Sarung tangan anti getar. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan? Halo? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Cukup? Cukup, Iya, Pak. Pak. Cukup, Pak. Oke, karena kayaknya kalian sudah mulai bergetar-getar, kepala kalian sudah mulai panas, saya kasih lagi ya, sahabat. Oke, kayaknya kalian sudah mulai bergetar nih. Kalau ini pasti si Osa juga nggak tahu ini, karena saya belum kasih nih ke yang kelas lain. Bentar. Mana ya chatnya ya? Osa, mana Osa tadi? Dalam, Pak. Oke. Kayaknya si Ica udah bergetar-getar ininya, jadi kita kasih dulu lagi ya. Oke. Hewan apa yang baik? Oke. Hewan apa yang baik? Ada yang tahu nggak? Hewan apa yang baik? Anung man tadi. Anung saya udah dikalahkan Anung tadi. Nung, tahu nggak hewan apa yang baik, Nung? Enggak, Pak. Enggak. Pak, aku boleh jawab nggak, Pak? Nggak usah kamu mah. Ini mah tadi masih ada nih. Hewan apa yang baik? Lumba, Pak. Kenapa kok lumba-lumba? Karena dia dekat Soalnya suka nolongin orang. Kan suka nolongin orang. Oke, yang lain ada? Enggak, Pak. Apa? Serius itu. Apa? Aduh, putus-putus Lela suaranya. Panda, Bapak. Oh, kenapa kok panda? Karena
ini ya, pandangin kamu gitu ya? Bukan. Kenapa Wanda? Karena imut, lucu. Ya kan kelihatannya baik, lucu banget. Oke, ada lagi yang mau jawab? Salah nih pasti nih. Doraemon, Pak. Kenapa emang Doraemon hewan? Doraemon itu tikus apa kucing tuh? Oke, kenapa Doraemon? Karena lucu. Mau tahu nggak hewan-hewan apa yang baik? Gajah. Kenapa gajah? Gak jahat. Betul. Hewan yang baik itu gajah, karena dia itu nggak jahat kayak mantan kalian, iya kan? Intan bisa baca. Iya loh. Oke. Sayur apa yang bikin senang? Sayur ikan. Hah? Sayur rindu. Apa sayur rindu? Sayur lodeh. Kenapa lo deh? Lo deh. Lo gue deh gitu. Kenapa sayur apa? Nah, kali ini Osa boleh jawab Sa, apa Sa? Karena tadi ini belum saya kasih di kelasnya Dani. Brian, halo Brian. Halo, halo Pak. Oke. Kamu mah berduaan aja sama si Rehan. Sayur apa yang bikin Iya senang? Pak. Sayur apa yang bikin senang? Sayur. Oh. Sayur kol. Bukan sayur kol. Sayur apa ya, Yan? Osa tadi katanya nantangin. Mau Sayur jawab? sayur naras. Osa tadi katanya nantangin. Mau jawab? Enggak. Mau jawab nggak usah. Oke, saya nggak usah ke laki-laki deh. Ke Farhana Haras. Hana, tahu nggak sayur-sayur apa yang bikin senang? Sayur toge, Pak. Kenapa toge? Iya, sayur yang bikin senang itu toge. Kenapa? Karena together with you. Oke. Lucu nggak boleh? Nggak boleh? Boleh ya? Oke. Oke. Ya, Rehan kalau mau dicoba ke ininya boleh loh. Ya, kan ikan malam mingguan nih. Dek, sayur apa yang bikin seneng? Sayur apa, A? Toge. Kenapa toge? Together with you. Wah. Beneran gitu ya. Oke ya. Oke ya. Sip. Oke. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, ada lagi yang mau ngasih tebak-tebakan? Oke, terakhir saya kasih ke kalian. Gula apa yang bukan gula? Ini susah nih. Gula apa yang bukan gula? Gula apa yang bukan gula?
Bapak, Ya, boleh. Bapak mau jawab. Ya, Tadi tuh gula apa yang bukan gula? betul. Iya Pak ya. Jawabannya aku kan manis tapi bukan gula. Itu lucu banget itu. Itu lucu banget itu. Itu lucu banget ya Allah. Aduh. Jokesnya dapat Pak, dapat Pak. Boleh. Tapi bukan itu jawabannya. Boleh. Ini paling lucu nih. Malah ini paling lucu nih. Saya punya tebak-tebakan, Pak. Boleh, tapi coba dulu sambil jawab pertanyaan saya yang lain ya. Oke. Kenapa bumi itu bulat? Kenapa bumi itu bulat? Ya kalau kotak, kardus. Kalau lonjong, balon mungkin. Balon yang lonjong maksudnya. Kalau nggak berbentuk mungkin kayak perasaanmu ke dia mungkin. Ya nggak tahu ya saya ya. Kenapa bumi itu bulat? Emang kenapa? Kenapa bumi itu bulat? Ada yang tahu jawabannya? Kalau Lope, Karena kalau Lope cinta kepadamu, sayang. Ya boleh. Iya. Ya boleh. Oke. Itu tadi ya. Uhui, cile. Oke. Udah ada yang tahu jawabannya? Jawab pertanyaan saya, gula apa yang bukan gula? Nggak tahu? Halo? Nggak tahu, Pak. Gula yang bukan gula itu gula aren. Kenapa tuh? Gula, Pak. Gula aren. Tebu, Pak, tebu. Kan Iya. Gula itu Kenapa? oke, sebentar ya, saya lanjut lagi dulu ya. Sebentar. Saya lanjut lagi dulu. Oke. Sebentar ya. 10 menit lagi. Oke. Tadi kan karena kalian tuh kan bergetar ya, kayaknya si Dwi Nur kayaknya udah bergetar lah kepalanya gara-gara getaran nih, jadinya kita kasih ya walaupun jokesnya receh banget, nggak jelas banget, ya kan. Kayak bumi bulat itu tadi kenapa harus bulat, ya kan, karena Lope aku I love you itu nggak jelas banget, ya kan. Masih mending jokes saya ya kayaknya ya, oke ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, berikutnya sebentar. Sudah kelihatan slideshow-nya? Sudah, Pak. Oke. Berikutnya iklim atau cuaca di tempat kerja atau suhu, sama aja. Jadi iklim kerja adalah faktor termis dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, khususnya terkait dengan di suhu tubuh ya. Makanya ketika kalian lagi naik gunung, lagi muncak ya, lagi Lela senang naik ya, naik ke puncak gunung ya. Nah, itu kenapa makanya senangnya minum yang hangat-hangat biar suhu tubuhnya itu ini lagi apa namanya optimal. Ya, suhunya stabil. Makanya ketika kalian lagi cuaca panas begini, senangnya kan minum yang dingin-dingin. Itu salah satunya adalah biar suhunya tetap stabil. Nah, makanya kenapa juga kalau suhunya dingin kalian kenapa pingin pipis-pipis terus? Kenapa? Karena itu salah satu cara tubuh agar suhu tubuh kalian itu tetap stabil. Ya, makanya kalau lagi dingin atau lagi di
lagi muncak begitu kan, itu kenapa pengen pipis saja bawaannya ya, itu kenapa, karena biar tubuh itu suhunya optimal terus. Oke. Nah, suhu lingkungan itu dipengaruhi oleh angin, kelembapan, tekanan udara, ruangan, dan suhu udara luar ruangan. Suhu nyaman itu berkisar 24 sampai 26 derajat Celcius. Ya, jadi ini suhu ruangan ya. Suhu ruangan itu 24 sampai 26 derajat Celcius. Makanya kalau kalian di hotel AC terus kedinginan kan rata-rata itu 24, 25, 26, 27. Jadi biar itu rata-rata suhu nyamannya. Pak, kalau aku nyaman sama dia itu Pak, kira-kira berapa Pak kisarannya Pak? Ya saya nggak tahu ya kalau kalian nyaman dengan pacar kalian tuh seberapa saya nggak tahu. Tapi kalau suhu nyamannya itu 24 sampai 26. Oke ya, oke ya. Oke. Berikutnya. Nah, iklim kerja itu ada dua, ada panas dan dingin. Panas dingin. Kalau dia dampak kerja dari iklim yang panas, misalnya dia tuh bekerjanya itu dia misalnya itu bekerja di industri gula, pabrik gula. Pabrik gula itu kan tebunya itu direbus sampai menjadi mengkristal jadilah gula. Nah, itu kan panas banget tuh. Nah, dampak iklim kerja panas itu dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan, tahu ya? Berapa kita minimal minum sehari? 8 gelas. Oke. 8 gelas atau berapa liter? 1,5. 1,5. 1,5 sampai 1,5 sampai 2 liter air ya. Oke. Nah, itu fungsinya buat apa? Buat biar tidak dehidrasi. Berikutnya heat rash. Heat rash itu adalah gejala berupa lecet terus-menerus dan panas disertai gatal-gatal yang menyengat. Makanya kalau kalian habis jogging, habis lari-lari kan panas tubuh. Kan kadang-kadang itu keringetan gatal-gatal ya. Kaki, badan. Pernah nggak kalian habis jogging, kemudian gatal kakinya dan sebagainya? Kenapa? Karena itu reaksi tubuh. Heat fatigue itu lelah karena kondisi panas. Jadi motoriknya, kemampuan motorik. Ya, jadi cepat lelah dan sebagainya. Heat cramps. Heat cramp itu kekejangan otot. Ototnya itu jadi kejang gitu. Jadi tegang begitu. Heat exhaustion itu panas tapi karena di kekurangan cairan tubuh. Heat syncope itu collapse. Collapse atau hilangnya kesadaran, pingsan. Ya, karena terlalu panas. Kenapa? Karena dia cairannya itu terlalu banyak. Jadi misalnya dia tuh suhu tubuhnya panas, lingkungannya panas, berkeringat, kemudian dia nggak minum-minum, dehidrasi, sampai dia heat syncope, collapse, pingsan. Kenapa? Karena cairan tubuhnya kurang. Heat stroke, sementara ya tubuh kita itu 70%-nya itu adalah terdiri dari cairan atau air. Ya, makanya kalian itu harus kalau bisa usahakan banyak minum. Kemudian heat stroke. Heat stroke itu kerusakan serius yang berkaitan dengan kesalahan pada pusat pengatur suhu tubuh. Jadi dia kurang baik dalam fungsinya kurang baik lagi dalam menganalisis suhu tubuhnya seperti itu. Berikutnya, nah kalau yang dingin itu dapat mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku atau kurangnya koordinasi otot. Clip lens, bengkak, merah, dan gatal. Jadi klipsnya itu bengkak, merah-merah, gatal. Kalau kalian naik gunung itu pasti mukanya merah dan sebagainya. Ya karena hitam jadi nggak kelihatan ya. Tapi kan biasanya itu merah-merah gitu ya. Nah itu clip lens namanya karena suhu dingin. Transport itu kerusakan pada kaki, misalnya kesemutan. Pernah ya kesemutan ya karena dingin, kesemutan, pucat. Kemudian nadi tidak teraba akibat kelembapan atau dingin. Itu transport. Frostbite itu akibat suhu yang di bawah titik beku bisa menyebabkan cacat. Ya, frostbite itu jadi kulitnya itu sampai terkelupas begitu, saking dinginnya. Ya. Oke. Dan iya, titik beku. Oke. Berikutnya, pengendalian terhadap iklim kerja. Yang pertama itu pengendalian cairan. Jadi banyak-banyaklah minum. Ya makanya kalau kalian nanti ada yang bekerja di industri, kemudian industrinya itu panas, biasanya itu disediakanlah kipas angin besar, fan raksasa, kipas angin besar gitulah ya. Kemudian atau blower ya atau AC. Kemudian disediakan juga air galon dan sebagainya itu untuk mengurangi pengendalian terhadap cuaca tadi, suhu.
Aklimatisasi. Aklimatisasi itu proses penyesuaian tubuh dengan lingkungan. Itu aklimatisasi. Tadi misalnya Lela senang muncak nih. Ketika senang ini kan kalau lagi dingin banyaknya minum air hangat atau banyaknya apa namanya pipis, buang air kecil itu kan salah satu untuk biar suhu tetap ideal. Nah itu namanya aklimatisasi, proses penyesuaian tubuh dengan lingkungan. Paham ya? Makanya kalau kalian lagi panas begini, aduh pengennya minum yang dingin-dingin nih, pengen minum segar-segar nih. Nah, atau kalian tuh ketika cuaca panas keringetan tuh sampai basah kuyup. Nah, itu biar tubuh tetap suhu tubuhnya itu ideal. Makanya itu namanya aklimatisasi. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, bisa Us? Oke. Berikutnya diet, kemudian gaya hidup dan status kesehatan, dan pakaian kerja. Nah, makanya juga pakaian kerja itu biasanya juga disesuaikan. Penerangan berikutnya. Kalau dia suhu itu nanti bisa ngukur pakai hygrometer bisa. Hygrometer itu untuk ngukur kelembapan, tapi ada juga fungsinya buat ngukur suhu. Ya, nanti ya mudah-mudahan kalau situasi memungkinkan kita coba praktek lah. Berikutnya pencahayaan. Pencahayaan kalau alatnya namanya luxmeter atau light meter. Ya, itu untuk mengukur pencahayaan. Kenapa? Karena kan pencahayaan itu juga penting. Kalau kalian bekerjanya itu remang-remang, gelap-gelap kan juga nggak enak, matanya sakit, ya kan? Nah, itu juga makanya Brian sama Rehan itu jangan di tempat yang remang-remang ya. Itu nggak bagus itu. Apalagi cuma berduaan aja itu. Oke. Nah, pencahayaan tadi itu juga perlu diperhatikan. Akibat kekurangan pencahayaan, mata cepat lelah, kemudian kelelahan mental, maksudnya jadi cepat capek, pegel-pegel, mata sih yang paling lebih di ini. Makanya kalau di industri kayak garment atau pakaian itu apa namanya? Pencahayaannya itu tinggi. Kenapa? Karena mereka itu kan masukin jarum dan sebagainya. Nah, itu makanya harus teliti. Nah, itu biasanya itu sampai 1000 lux dan sebagainya. Kalau satuannya itu lux ya, pencahayaan itu lux, LUX, lux. Alatnya namanya luxmeter, satuannya lux. Oke ya. Kemudian gejala-gejala kelelahan mental meliputi sakit kepala. Nanti ini kita ukur juga kalau situasi memungkinkan kita ukur juga. Gejala kelelahan mental meliputi sakit kepala, penurunan kemampuan intelektual, penurunan daya konsentrasi, penurunan kecepatan berpikir. Nah ini pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus, 100 lux minimal. Ini menurut Permen Kepmenkes nomor 261 tahun 1998. Misalnya ruang penyimpanan, peralatan yang memerlukan pekerjaan kontinu itu berkelanjutan. Pekerjaan kasar dan terus-menerus minimal 200 lux. Makanya nanti kita ukur berapa lux sih rumah kalian atau tempat kerjanya nanti. Misalnya dengan mesin, perakitan, pekerjaan rutin, ini ada pekerjaan halus, misalnya menggambar. Ya, itu 1000 lux. Kemudian pekerjaan amat halus, misalnya mengukir dan sebagainya. Nah, itu ada minimal pencahayaannya. Dan nanti kita ukur karena kalau terlalu redup juga kan bisa bikin cepat sakit mata. Makanya kalau kalian main HP juga jangan terlalu lama-lama main HP di dalam kondisi yang gelap. Misalnya lagi malam hari di kamar udah dimatiin mau tidur, lama banget main HP-nya. Nah, itu juga dikurangin ya karena selain radiasi pencahayaannya juga kurang baik kan seperti itu. Pengendaliannya itu intensitas pencahayaannya. Misalnya makanya nanti kalau misalnya Dwi Nur bekerja di ini pencahayaannya masih kurang nih Pak, lapor ke manajemen, ganti apakah lampunya yang diganti wattnya tinggi atau misalnya pencahayaan. Jadi pencahayaan itu ada dua, alami dan buatan. Alami itu dari sinar matahari, buatan itu dari lampu. Yang alami itu misalnya kalian buka jendela, kemudian kasih ventilasi, maksudnya yang biar biasa ventilasi. Apa namanya? Ya pintunya dibuka. Nah, itu kan biar pencahayaannya juga masuk ya. Nah, itu biar rumah kalian tuh tidak terlalu gelap. Makanya kalau kalian pagi-pagi bukalah jendela, bukalah pintu. Fungsinya buat apa? Selain udaranya segar, pencahayaannya juga biar masuk. Kenapa? Biar rumah kalian itu tidak terlalu lembab. Seperti itu. Karena kalau terlalu lembab, nanti sampai dindingnya itu, temboknya itu berjamur dan sebagainya. Dan juga nggak bagus buat kesehatan. Itu ya. Kemudian keadaan lingkungan yang tempat kerjanya luas jendela, langit-langit,
lubang-lubang cahaya itu juga perlu diperhatikan. Tenaga kerja, kemampuan penglihatannya, kondisi kesehatan juga sering dicek. Oke, alhamdulillah. Itu untuk materi hari ini. Ada yang mau kita diskusikan atau mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Bapak, kalau main HP tuh lebih baiknya berapa jam sih, Pak? Main HP? Iya. Lebih baik nggak main HP, Nyok. Lebih baik nggak main HP, atau juga nggak ada yang ngubungin. Tahu aja ya Bapak tuh ya. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Bapak, kita tuh luringnya tuh kapan sih, Pak? Sampai Januari masih daring aja, tah? Emang kenapa? PT, Pak. Kangen sama Bapak. Kangen. Boleh. Sebenarnya kemarin itu kita mau praktikum, cuma ya apa namanya? Ada edaran begitu, jadi ya kemarin tuh ada yang di swab, jadi ya apa namanya? Kita harus ngikutin. Cuma sih saya rencana ini hari Senin ini yang semester 5 mau coba praktikum lagi karena kan mereka praktikumnya lebih banyak. Mereka kan khusus praktikum. Kalau kalian kan rencana saya cuma sekali. Apa namanya? Dan ke lapangan seperti itu. Jadi ya nantilah saya ini lagi seperti itu ya. Tadi ya untuk nyonyok tadi ya. Sebenarnya untuk studi pastinya itu belum ada. Cuma disarankan itu minimal itu setiap sejam itu istirahat. Ya, setiap sejam itu istirahat. Jadi dan pencahayanya itu juga yang baik. Khususnya jangan lama-lama atau dihindarilah main HP di malam hari yang matinya. Kalau kalian masih mau main HP ya lampunya dinyalakan lah seperti itu kalau malam hari. Dan tadi maksimal itu 1 jam itu istirahat matanya. Ya, jadi biar nggak terganggu ininya apa namanya khususnya karena pencahayaan itu kan terkait dengan mata ya. Jadi kesehatan matanya biar lebih baik dan banyak-banyak makan makanan yang banyak mengandung vitamin apa kalau mata? Vitamin A ya, sayur-sayuran dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ada Ica, mau tanya lagi enggak? Sebentar ya, saya ambil absen dulu. Tadi Lela saya belum tahu ya luringnya sampai kapan ya. Cuma ya untuk kalian sih nantilah coba saya cari lagi waktunya. Karena tadi nggak bisa rame-rame. Cuma memang kalau yang kelas... Bapak barengan nggak ada kuota, Pak. Pak, barengan ada kuota, Pak. Nggak ada kuota. Maya CS. Pasukan. Nanti BO. Malam minggu, nggak ada kuota. Sedih banget sih. Weekend loh. Nggak ada kuota ya. Oke. Saya absen dulu ya. Anung. Hadir. Hadir, Pak. Dwi Nur Purbaningrum ada Agis tadi ada ya Agis ya. Amer gabung. Ya. Oke. Terus Nurlaitu Salamah. Nurlaitu Salamah ada enggak? Nurlaitu Salamah ada enggak? Nurlaitu Salamah. Pak, Nur Lailatul Salamah baru aja keluar tadi. Oh, tapi ada tadi. Wifi-nya error aja, Pak. Tapi ada ya tadi ya? Iya, Pak, dari tadi mau masuk. Uus ada, Linda ada, Pikma cuy, Laisa ada, Ica, Maya ada enggak Mai? Oke. Ada itu. Oke.
Kamu tinggal di mana? Tinggal di bumi yang bulat kan? Bukan di bumi yang UP kan? Oh, Fotonya Adit, Pak, tadi masuk, Pak. Tadi saya sebelah batu ya? Lupna ada, Farhana ada, Adinda ada ya. Dwi Ratih nih, saya belum ada lihat Dwi Ratih. Dwi Ratih. Hadir. Oke. Dwi Ratih ada. Terus Ahdiatul Aini ada, Nurulayatul Fauzia ada, Brian. Halo Bray. Ilmi ada. Encis ada. Mana tadi Encis ya? Encis. Ada. Oke. Kelas B, Dian Fitriani. Enggak ada tadi ya? Dian, ada. Nurul. Oh, anak Pikma tadi ada. Rizky, gimana kabarnya Ki? Baik, Pak. Tiara. Ada. Susiana Desandri. Ada, Pak. Oke, gimana kabarnya Susiana Desandri? Alhamdulillah baik, Pak. Hadir Pak Royhan. Susiana ada kuotanya ya? Susi ada ya kuotanya ya? Ada, Pak. Oh ya. Oh ada. Oh ya, alhamdulillah kalau ada. Soalnya kan ada yang nggak punya kuota, ada ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Makan di kameranya. Kiris kok orang mungkin apa? Umi Aska. Aska ada nggak sih Aska tadi ya? Oh ada. Oke. Intan, Sapira ada, Yuli ada, Lydia tadi ada masuk, Mega ada, Kofifa. Saya belum lihat. Kofifa Pararangga, Kofifa. Gepeki. Hadir, Bapak. Jihan ada, Witri ada, Intan Apriliani ada. Hadir, Bapak. Intan Apriliani, Intan AP. Oke ada. Udah diabsen. Jarang itu. Nadia ada nggak Nadia? Nadia, Nat. Nadia izin, Pak. Ada acara keluarga tadi. Oke. Itu aja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau tanyakan? Apa cukup? Cukup ya. Oke. Praktikum kapan Pak rapatnya Pak? Apa? Praktikum. Katanya kemarin woro-woro tuh yang di WA tuh. Tindak lanjutnya gimana? Ya, nanti lihat sikon dulu ya. Sementara ini saya belum nemu waktu buat kalian sih. Ya. Nanti saya kabarin lagi deh di grup. Siap. Oke. Itu aja ya untuk hari ini. Tetap semangat, tetap ceria, tetap imut kayak si nyok-nyok tadi ya. Kalau udah saya akhiri sampai hari ini. Semoga bermanfaat buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.